Kalian pernah ngerasa nggak sih, udah kerja keras banting tulang, tapi kok rasanya kondisi keuangan gini-gini aja, kayak jalan di tempat? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal tekanan yang dialami kelas menengah di Indonesia. Sebuah masalah yang ternyata jauh lebih umum dari yang kita bayangin. Oke, kita mulai dari satu angka yang kayaknya bakal bikin kita semua mikir sejenak. Angkanya adalah 9,4 juta. Apa maksud angka tadi? Ternyata ini adalah jumlah orang dari kelas menengah di Indonesia yang statusnya turun jadi kelas bawah cuma dalam kurun waktu 5 tahun. Dari 2017 sampai 2022. Gila ya, ini nunjukin betapa rapuhnya keamanan finansial buat banyak banget orang. Nah, banyak dari mereka ini ngerasa kejebak dalam sebuah paradoks. Persis kayak yang tertulis di sini. Nggak cukup miskin buat dapat bantuan pemerintah, tapi juga nggak cukup kaya buat hidup bebas. Makanya ada yang bilang kalau ini adalah kelas sosial yang paling sengsara atau serba salah. Oke, jadi sekarang kita akan bedah tuntas paradoks ini. Kita akan lihat faktor-faktor dari luar dan dari dalam yang jadi penyebabnya. Terus, yang paling penting, kita juga bakal bahas langkah-langkah konkret buat keluar dari jebakan finansial ini. Yuk kita mulai dari faktor eksternal dulu. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang ada di luar kendali kita. Kayak kondisi ekonomi makro dan inflasi yang bikin kita ngerasa kayak ditekan dari kanan-kiri. Masalah pertama, ini dia, jebakan penghasilan menengah. Mungkin gaji kita naik ya, katakanlah sekitar 5% setahun. Tapi coba lihat sebelahnya, biaya hidup buat makan, kesehatan, pendidikan anak, itu naiknya bisa 10-20%. Jadi, kenaikan gaji kita tuh kayak langsung kesalip sama kenaikan harga-harga. Nggak kerasa kan? Tapi, ada juga loh analis yang ngasih gambaran yang jauh lebih suram lagi. Mereka melihat ada pergeseran besar-besaran di tingkat global yang lagi terjadi sekarang. Mereka memprediksi kalau di masa depan punya aset itu bakal jadi barang mewah. Mayoritas orang bakal kejebak di ekonomi sewa, di mana kita nggak punya apa-apa, cuma langganan. Pekerjaan kantoran juga makin terancam sama AI. Dan bisnis-bisnis kecil makin susah buat bersaing sama raksasa digital. Ini lanskap masa depan yang, jujur aja, cukup menantang. Oke, tadi kan faktor dari luar. Tapi, jangan salah, seringnya sabotase terbesar itu justru datang dari dalam diri kita sendiri. Ada perangkap-perangkap psikologis dan kebiasaan finansial yang tanpa sadar malah bikin kita mandek. Coba kita intip neraca keuangan tipikal kelas menengah. Nah, ini tren yang cukup bikin was-was. Bisa kita lihat di diagram ini, sekitar 75%-nya itu didominasi sama utang. Cuma 25% sisanya yang benar-benar jadi kekayaan bersih kita. Gede banget ya porsi utangnya. Nah, ini dia yang sering banget bikin salah kaprah. Ada beda besar antara punya aset sama punya kekayaan bersih. Punya aset kayak rumah atau mobil itu bisa aja dibiayain dari utang. Tapi kekayaan bersih itu adalah apa yang benar-benar jadi milik kita setelah semua utang dikurangi. Pernah nggak nanya ke diri sendiri, kenapa sih kok gue ngambil keputusan finansial yang kadang nggak masuk akal? Seringnya jawabannya tuh ada di sini, di skrip uang. Ini adalah semacam program bawah sadar tentang uang yang kita tanam sejak kecil. Coba deh kita cek, skrip kamu yang mana? Ada tipe penghindar uang yang nganggap uang itu jahat. Ada pemuja uang yang mikir semua masalah bakal beres kalau punya banyak uang. Atau mungkin status uang yang harga dirinya diukur dari kekayaannya. Apapun skripnya, kalau kita nggak sadar, ini bisa bahaya dan ngarah ke kebiasaan finansial yang merusak. Dan skrip uang yang salah ini di zaman sekarang makin diperparah sama tekanan media sosial, persis kayak kutipan ini. Banyak orang lebih panik kelihatan miskin di Instagram daripada saldo rekeningnya beneran nol. Bener banget kan? Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana cara kabur dari jebakan ini? Yuk kita ganti strategi. Waktunya beralih dari mode bertahan ke mode menyerang. Ini dia rencana pelarian finansial kamu. Kuncinya adalah membangun dari pondasi yang benar. Coba lihat piramida keuangan ini. Nggak bisa dibolak-balik ya. Kita nggak bisa loncat langsung ke investasi di puncak piramida kalau langkah 1, yaitu arus kas yang sehat, belum beres. Atau kalau langkah 2, jaring pengaman kayak dana darurat belum ada. Urutannya harus dari bawah ke atas. Tapi, disinilah masalah terbesarnya. Kalau kita lihat langkah 2 tadi, soal proteksi, ternyata 70% orang Indonesia nggak punya lapisan pengaman paling dasar, dana darurat yang cukup. Ini bikin pondasi keuangan mereka rapuh banget. Jadi, intinya, bangun kekayaan itu soal kebiasaan, bukan sulap.
Mulai dengan yang paling dasar, ciptakan surplus. Pastikan pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Titik. Baru deh kita bisa ngomongin tujuan finansial, rajin ngelacak kekayaan bersih kita, dan alokasiin dana dengan bijak. 4 kebiasaan ini harus dibangun secara sadar. Nah, bagian krusial dari rencana ini adalah merombak total cara kita mandang aset. Dan perubahan terbesar dimulai dari sesuatu yang kita anggap paling berharga, yaitu rumah tinggal kita. Siap-siap ya, kita harus berhenti berpikir kalau rumah itu adalah aset utama kita. Loh, kalau rumah bukan aset utama, terus apa dong? Nah, ini dia yang membawa kita ke perubahan pola pikir paling kuat. Saatnya kita beralih dari sekedar menjadi konsumen, menjadi seorang pemilik. Maksudnya gimana? Gini deh contohnya, biar gampang. Kamu makan Indomie, ya jangan cuma jadi konsumennya, miliki juga saham perusahaannya. Kamu nabung di BCA, jangan cuma jadi nasabah, miliki juga sebagian banknya. Ini cara kita mengubah pengeluaran sehari-hari jadi sebuah peluang kepemilikan. Dan ini alasannya. Simpel banget. Aset yang sesungguhnya itu menghasilkan uang, masukin duit ke kantong kita. Sebaliknya, rumah tinggal pribadi kita itu justru terus-terusan makan duit buat bayar pajak, perawatan, belum lagi cicilannya. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan terakhir yang krusial ini, yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri. Pilihannya ada di tangan kamu.